Dunia terbangun pada pagi yang mengubah peta kekuasaan global. Bukan karena perang nuklir, bukan karena deklarasi resmi Perang Dunia Kedua, melainkan karena satu peristiwa yang selama ini dianggap mustahil terjadi di era modern. Untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia Kedua, seorang presiden aktif dari sebuah negara berdaulat ditangkap secara paksa oleh negara lain, dibawa keluar wilayahnya dan akan diadili di negeri asing. Peristiwa ini bukan rumor, bukan teori konspirasi, melainkan operasi militer terbuka yang diumumkan sendiri oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Targetnya adalah Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Pada Sabtu pagi, 3 Januari 2026, ibu kota Venezuela, Caracas, berubah menjadi medan operasi militer besar-besaran. Pasukan Amerika Serikat melancarkan serangan udara dan darat secara simultan di beberapa wilayah strategis, termasuk Caracas, Miranda, Aragua, dan La Guaira. Ledakan terdengar, komunikasi lumpuh, dan pasukan elit Amerika bergerak cepat menembus pertahanan yang selama ini dianggap sebagai benteng terakhir kedaulatan Venezuela. Dalam hitungan jam, operasi itu mencapai tujuan utamanya. Nicolas Maduro dan sang istri Cilia Flores ditangkap hidup-hidup oleh pasukan Amerika Serikat. Tak lama setelah itu, dunia mendengar pernyataan yang membuat banyak orang tercekam. Donald Trump secara terbuka mengumumkan bahwa Amerika Serikat telah melakukan Extraordinary Military Operation di jantung Venezuela. Ia menyebut operasi itu sebagai salah satu demonstrasi kekuatan militer paling dahsyat dalam sejarah Amerika, bahkan membandingkannya dengan operasi-operasi besar sejak Perang Dunia Kedua. Trump menyebut Maduro sebagai outlaw dictator dan menyatakan bahwa operasi tersebut dilakukan untuk membawa Maduro ke pengadilan Amerika Serikat atas tuduhan bekerja sama dengan kartel narkoba internasional. Maduro dan istrinya kemudian dibawa menggunakan kapal perang Amerika Serikat USS Iwo Jima. Tujuan akhirnya adalah New York, tempat keduanya akan diadili oleh pengadilan Amerika. Tidak ada ekstradisi, tidak ada pengadilan internasional, tidak ada mandat PBB. Semua dilakukan sepihak, cepat, dan dengan kekuatan militer penuh. Inilah momen ketika banyak orang mulai bertanya, apakah hukum internasional masih berlaku, ataukah dunia telah resmi memasuki era hukum rimba global? Reaksi keras datang dari Rusia. Melalui Kementerian Luar Negeri di Moskow, Rusia mengecam penangkapan tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan negara yang tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun. Rusia mendesak Amerika Serikat untuk memberikan klarifikasi resmi dan menegaskan bahwa tindakan tersebut mencederai tatanan hukum internasional yang selama ini dijunjung dunia. Rusia bukan negara netral dalam konflik ini. Moskow selama bertahun-tahun menjadi salah satu pendukung utama Venezuela, baik secara diplomatik maupun strategis. Bahkan sebelum peristiwa penangkapan ini, Rusia pernah menyatakan kesiapan untuk membantu Venezuela menghadapi ancaman invasi Amerika. Dalam beberapa kesempatan, Rusia mengisyaratkan kesiapannya mengirimkan sistem persenjataan strategis, termasuk kemungkinan pengiriman rudal balistik jarak menengah untuk menghadapi kehadiran kapal perang Amerika di perairan Venezuela. Artinya, apa yang terjadi di Caracas bukan sekadar konflik dua negara, melainkan potensi pemantik eskalasi global yang melibatkan kekuatan-kekuatan besar dunia. Sementara itu, dari dalam Venezuela, suara perlawanan muncul melalui Wakil Presiden Delcy Rodriguez. Dalam siaran televisi nasional, Rodriguez menegaskan bahwa Nicolas Maduro adalah satu-satunya presiden sah Venezuela. Ia menyatakan bahwa rakyat Venezuela siap mempertahankan negara dan sumber daya alam mereka dari campur tangan asing. Rodriguez menegaskan bahwa minyak dan sumber daya energi Venezuela adalah fondasi pembangunan nasional, bukan komoditas yang bisa dirampas oleh kekuatan asing dengan dalih apapun. Dalam pernyataannya, Rodriguez juga menuntut pembebasan segera Nicolas Maduro dan Cilia Flores. Ia menegaskan bahwa dekret yang telah ditandatangani Maduro sebelum penangkapannya akan dikirim ke Mahkamah Agung Venezuela untuk ditinjau secara konstitusional. Pemerintah Venezuela menyatakan bahwa semua langkah yang mereka ambil berada dalam koridor hukum dan konstitusi negara. Pesan yang ingin disampaikan jelas, Venezuela tidak mengakui legitimasi tindakan Amerika Serikat. Namun,
Ketegangan mencapai puncaknya ketika Donald Trump kembali membuat pernyataan yang jauh lebih mengejutkan. Trump secara terbuka menyatakan bahwa Amerika akan mengelola dan menjual minyak Venezuela. Menurut Trump, Amerika tidak akan mengeluarkan biaya apapun untuk mengelola Venezuela setelah penangkapan Maduro. Ia mengklaim bahwa hasil penjualan minyak Venezuela akan sangat besar dan mampu menutupi seluruh biaya operasional Amerika selama konflik berlangsung. Bahkan, Trump menyebut rencananya untuk menjual minyak Venezuela dalam jumlah yang jauh lebih besar ke berbagai negara lain. Di titik inilah, banyak pengamat menilai bahwa tujuan sebenarnya dari operasi ini menjadi semakin terang. Tuduhan narkoba, kartel, dan kejahatan internasional tampak lebih sebagai legitimasi politik dan hukum, sementara target utamanya adalah aset strategis Venezuela, yaitu cadangan minyak terbesar di dunia. Ini bukan lagi soal demokrasi, bukan soal hukum, melainkan soal kontrol atas sumber daya energi global. Dunia pun terdiam. Tidak ada reaksi keras dari negara-negara barat, tidak ada resolusi darurat dari Dewan Keamanan PBB yang mampu menghentikan langkah Amerika. Tidak ada sanksi internasional terhadap Washington. Bandingkan dengan apa yang terjadi pada Rusia ketika Moskow bertindak untuk mempertahankan kepentingan strategisnya. Rusia dihukum habis-habisan dengan sanksi ekonomi, diplomatik, dan politik. Namun, ketika Amerika menculik presiden negara berdaulat dan secara terbuka menyatakan akan merampok sumber daya alamnya, dunia justru bungkam. Inilah standar ganda global yang kini dipertontonkan secara telanjang. Hukum internasional ternyata tidak berlaku universal. Ia hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Negara kuat bisa melakukan apa saja, sementara negara lemah hanya bisa berteriak di forum internasional tanpa hasil nyata. Peristiwa ini menjadi preseden yang sangat berbahaya. Jika Amerika bisa menculik presiden Venezuela hari ini, apa yang menghalangi negara kuat lain melakukan hal serupa besok? Pertanyaan ini tidak hanya relevan bagi Amerika Latin, tetapi juga bagi Asia, Afrika, dan seluruh dunia berkembang. Dunia kini menyaksikan bahwa kekuatan militer dan ekonomi menjadi penentu utama legitimasi tindakan, bukan hukum atau moralitas internasional. Dalam kondisi seperti ini, apakah dunia masih berani melawan Amerika? Ataukah semua negara akan memilih diam demi menjaga kepentingan masing-masing? Peristiwa ini juga membuka ruang legitimasi baru bagi kekuatan besar lain, terutama China dan Rusia. Jika Amerika merasa berhak menculik presiden negara lain demi kepentingannya, maka apa yang menghalangi China untuk mengklaim tindakan serupa atas Taiwan? Bukankah China bisa menggunakan logika yang sama bahwa ini adalah urusan internal dan kepentingan strategis nasional? Dunia sedang memasuki fase berbahaya, di mana tindakan sepihak mulai dinormalisasi oleh kekuatan besar. Bagi Indonesia, peristiwa ini seharusnya menjadi alarm keras. Indonesia adalah negara kaya sumber daya alam, strategis secara geopolitik, dan berada di jalur perdagangan dunia. Jika dunia benar-benar bergerak menuju era hukum rimba, maka hanya negara yang kuat secara militer, ekonomi, dan diplomasi yang akan mampu mempertahankan kedaulatannya. Indonesia tidak lagi bisa berpikir bahwa hukum internasional akan selalu melindungi negara yang lemah. Apa yang terjadi di Venezuela adalah cermin masa depan dunia jika ketimpangan kekuatan terus dibiarkan. Ini bukan sekedar konflik Amerika dan Venezuela, bukan sekedar pertarungan Trump melawan Maduro. Ini adalah pergeseran besar dalam tatanan global, di mana kekuatan kembali menjadi hukum tertinggi. Hari ini Venezuela, besok bisa negara lain, dan lusa mungkin kawasan yang selama ini merasa aman. Dunia sedang diuji. Apakah masih ada keberanian kolektif untuk menegakkan hukum internasional secara adil? Ataukah umat manusia akan kembali ke zaman di mana yang kuat berkuasa dan yang lemah hanya bisa menerima nasib? Pertanyaan ini kini terbuka dan jawabannya akan menentukan arah sejarah dunia ke depan.